فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat ketika kita bisa menerima kebenaran yang datangnya dari manapun, kapanpun dan dimanapun. Artinya ketika kita masih bisa menerima kebenaran, menunjukkan bahwa hati kita itu lembut, hati kita bersih dan takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, telah mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi hamba Allah yang baik, bagaimana agar kita bisa menjaga hati kita tetap lembut sehingga kemudian bisa menerima berbagai kebenaran yang ada di sekitar kita dari manapun datangnya. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, melanjutkan kajian tafsir yang sempat vakum di minggu kemarin karena ada dari NTB. Kita sudah sampai di ayat 74 dari surah Al-Baqarah yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tsumma qasat qulubukum, kemudian hati kalian menjadi keras. Mim ba'di dzalika, setelah hal itu, artinya setelah berbagai nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dan berbagai peristiwa yang kemudian menimpa mereka, setelah itu mereka menjadi keras, sekeras batu. Au asyaddu qaswah, atau lebih keras lagi dari batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, karena sesungguhnya dari sebagian batu itu ada yang memancarkan air. Jadi dari batu ada yang memancarkan air, sedangkan dari hati mereka yang keras itu tidak bisa. Artinya ketika disebutkan bahwa dari wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, dari batu juga ada yang terbelah kemudian mengalirkan air. Ini ada bedanya antara batu yang memancarkan air dan batu yang terbelah kemudian dilewati oleh air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan dari sebagian batu itu ada yang jatuh karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak lengah, Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Ini berbicara tentang hati orang-orang Bani Israel, tapi khitabnya menggunakan tsumma qasat qulubukum. Artinya ini disampaikan kepada orang-orang Yahudi di masa Rasulullah SAW. Kemudian hati kalian menjadi keras. Hati kalian menjadi keras. Artinya hatinya orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi di masa Rasulullah
dengan nenek moyang mereka, ayahnya, kakeknya, terus sampai kepada orang-orang Bani Israel di masa Nabi Musa. Hati itu ternyata bisa terjadi bukan hanya kepada Bani Israel, kepada kita pun bisa terjadi. Jadi ada di antara kita itu orang yang hatinya keras. Bagaimana kekerasan hati? Ada beberapa perbuatan atau perkataan yang bisa membuat hati kita itu menjadi keras. Di antaranya adalah yang pertama, dan ini yang sangat menonjol sekali, adalah banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat. Jadi kalau ada orang banyak melakukan dosa atau maksiat, baik itu dosanya dosa kecil yang terus-terusan atau dosa besar, itu bisa membuat hatinya menjadi keras. Kenapa demikian? Karena dosa itu atau maksiat itu sama seperti tinta hitam atau noda hitam yang diletakkan di kertas putih. Jadi hati kita itu bersih, suci, putih, lembut, kemudian dijatuhi oleh sesuatu yang noda hitam. Jatuh, kemudian kalau tidak kita taubati dosa ini, maka kemudian datang lagi. Akhirnya hati yang bersih, suci dan berwarna putih itu kemudian ditutupi oleh dosa-dosa kita yang berwarna hitam. Maka ketika sudah tertutupi dengan noda-noda dosa, noda-noda hitam, hati ini akan menjadi keras. Ketika hati menjadi keras, dari manapun datangnya kebaikan, dari manapun datangnya kebenaran, itu tidak akan diterima. Kenapa? Hatinya sudah keras. Dan ini menjadi inti dalam diri kita ternyata hati ini. Ala inna fil jasadi lamudghah. Sesungguhnya dalam tubuh kita itu ada sebongkah atau segumpal daging. Idza saluhat, jika daging ini baik, maka semua anggota tubuh yang lain akan menjadi baik. Tapi wa idza fasadat, maka ketika sebongkah daging ini menjadi rusak, maka semua amal kita, semua anggota tubuh kita juga akan ikut rusak. Jadi seseorang itu tergantung hatinya. Hatinya baik, maka matanya juga akan baik. Kalau hatinya baik, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya bertakwa kepada Allah, maka pandangannya juga akan tunduk. Pandangannya akan ghaddul basar. Telinganya juga tidak akan mendengarkan hal-hal yang buruk. Makanya kalau kita terbiasa dengan perbuatan baik, kita terbiasa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ketika mendengar sesuatu yang tidak baik, hendak melakukan dosa, anggota tubuh itu gemetar. Anggota tubuh itu gemetar. Kenapa? Belum terbiasa. Ada orang tidak terbiasa berbohong, dia selalu jujur. Kemudian suatu saat dia berbohong. Tanpa sengaja misalnya, atau dia kemudian ini tiba-tiba mengeluarkan sesuatu yang tidak benar, berbohong. Itu hatinya berat itu. Berat. Artinya kepikiran mulu. Kepikiran. Ini kalau tidak terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa ada. Kalau sudah kita terbiasa berbohong, itu ketika jujur justru yang kita pikirkan. Iya, mak nujun nah bener. Mak nujun nah bener. Kalau terbiasa berbohong. Ini hati-hati. Makanya ketika kita sudah punya kebiasaan jujur, itu ketika mau berbohong berat. Tapi sebaliknya ketika terbiasa bohong, jujur yang menjadi hal berat bagi kita. Makanya di hati kita itu jaga agar tetap bersih. Ketika hati tetap bersih, maka akan tetap lembut. Akan mudah menangis ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang membuat hati seseorang menjadi keras itu adalah banyak melakukan dosa. Walaupun dosa kecil. Walaupun dosa kecil. Kenapa? Karena kita tidak boleh meremehkan dosa, maksiat, walau sekecil apapun. Kenapa tidak boleh meremehkan maksiat walaupun kecil? Padahal kita mengira, wah ini kalau kecil kan tobatnya mudah, Ustaz. Iya, tobatnya mudah. Hanya saja ketika kita melakukan perbuatan dosa atau perbuatan maksiat, ingatlah bahwa ketika kita melakukan perbuatan maksiat,
kita telah melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak mau dimurkai oleh Allah. Maka sekecil apapun dosa itu harus ditinggalkan. Tidak boleh kita lakukan. Begitu juga dengan kebaikan. Sekecil apapun kebaikannya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita lakukan. Kenapa? Karena dengan kebaikan itu, dengan perbuatan taat itu, ada di balik perbuatan itu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan adalah ridho Allah. Maka sekecil apapun perbuatan baik itu jangan diremehkan. Kadang ada orang yang menganggap itu mungkin karena saking remehnya, saking kecilnya perbuatan itu, saking ringannya perbuatan itu kemudian kita meremehkannya, tidak melakukannya. Yang sering dicontohkan oleh ulama itu adalah orang yang membantu binatang kecil untuk mempertahankan hidupnya. Semut misalnya. Beda semut bilis neng yaing misalnya. Kita ambil anak nih kawan, dia sudah sekuat tenaga untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi kita kan melihatnya kadang lebur. Lebur. Beda nang aing ieu making mah beda bilis. Mak lebur ang ilang. Ini bukan masalah, tapi ketika kita bantu itu bisa menyelamatkan kita. Kenapa? Karena di balik kebaikan itu ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya kisah yang sering disebutkan itu qilah itu dari Imam Al-Ghazali, wa qilah itu dari Imam Malik. Ketika beliau itu menulis kitab berkarya, itu kemudian ditintanya, orang lamba kan bertinta menggunakan tinta seperti bolpen zaman sekarang. Itu kemudian ditintanya ada lalat yang hinggap, sedang minum. Ini bukan menyelamatkan nyawa ini. Lalatnya sedang minum. Beliau berhenti menulis sampai lalat itu selesai minum. Tapi gak ditinggalkan, bukunya gak ditinggalkan. Kalau kita kan, lah torot dulu, tina deki misalnya, boleh deki, tak marah. Enggak, ini ditunggu, sengaja ditunggu sampai selesai minum. Selesai, lalatnya terbang, baru kemudian dilanjutkan menulisnya. Ya kemun kita ke makanan coran ten. Perpan ngakan apa banyak lalat torot. Insyaallah telah banyak penyakitnya. Oleh agak geng. Tidak boleh menyakiti. Kenapa? Karena ya ketika kita menyakiti binatang, nanti di akhirat binatang itu akan membalas semua perbuatan yang kita lakukan kepada binatang itu. Mangan cek kenceng nyiksa binatang. Orang lebur misalnya kucing baik buntuk plastik kira ke. Orang lebur kan lebur kucing buntuk kira ke bah jalan nyorot. Terus jalan pengalaman. Tak jeting kucing pun tadi kucing. Ya nyengok nang video kan beda gitu. Itu anu kemudian ajudan nyorot. Itu ku laku ebelus. Tetiku laku ketika sudah hari kiamat, sudah ditiup sangkakala itu dihidupkan kembali semuanya termasuk binatang hidup. Semua binatang hidup. Kemudian dia mengambil kisos, ngambil balasan dari orang-orang yang menyiksa dia. Balas kopi. Baru kemudian setelah semuanya dibalas, baru kemudian dia menjadi abu, menjadi tanah, mati lagi. Untuk binatang-binatang itu. Makanya ini yang kemudian oleh orang-orang kafir, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Wa yaqulul kafiru, dan orang-orang kafir itu akan berkata nanti, ya laitani kuntu turaba. Seandainya saya menjadi tanah. Itu harapannya agar mereka jadi sama seperti binatang. Setelah selesai hisabnya, setelah selesai kisosnya, setelah selesai semua perhitungannya dengan manusia yang menyiksa dia, semua binatang akan mati kecuali qilah 10 binatang yang akan masuk surga. Di antaranya adalah Qimtir. Qimtir itu nama anjingnya Ashabul Kahfi. Qimtir, kemudian ada ontanya Nabi Soleh, burung hudhudnya Nabi Sulaiman, dan beberapa binatang yang menemani para nabi atau orang-orang soleh ketika berdakwah. Termasuk juga buruknya Nabi Muhammad. Jadi nanti di surga itu akan ada binatang sekitar 10 binatang itu yang akan masuk surga.
Dan nanti kita akan bertemu di sana. Kalau masuk surga. Insya Allah kalau masuk surga bakal bertemu. Jadi gak usah seperti apa burung hudhud, gak usah penasaran. Seperti apa untanya Nabi Soleh, gak usah penasaran. Nanti bisa bertemu dengan syarat kau tuh masuk surga. Imun masuk neraka tak kita ketemu. Kemudian yang ketiga, kita juga tidak boleh menghina orang. Tidak boleh meremehkan orang, sekecil apapun orang itu. Kenapa? Karena Allah menyembunyikan walinya di antara hamba-hambanya. Allah menyembunyikan walinya di antara hamba-hambanya. Dan orang yang terkenal di langit bisa jadi tidak terkenal di bumi. Dan orang yang terkenal di bumi bisa jadi tidak terkenal di langit. Yang bagus itu seperti Nabi Muhammad. Terkenal di bumi, terkenal di langit. Makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad ketika bersama dengan malaikat Jibril di langit pertama, ngetok pintu langit pertama, saya Jibril. Kemudian ditanya lagi, dengan siapa? Dengan Muhammad. Nah, setelah itu penjaga dari dalam itu bertanya, apakah dia sudah diutus? Kata malaikat Jibril, iya. Baru kemudian dibukakan. Nah, pertanyaan apakah dia diutus bukan bertanya siapa Muhammad, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sudah terkenal di langit. Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad terkenal di langit. Makanya ketika ditanya dengan siapa? Dengan Muhammad. Bukan ditanya siapa Muhammad, bukan. Tapi apakah dia sudah diutus? Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ketika itu sudah terkenal di langit. Dan benar, ini sesuai dengan hadis Nabi ketika Allah mencintai seorang manusia atau seorang hamba, Allah akan memanggil malaikat Jibril. Saya mencintai si fulan. Nah, ketika malaikat Jibril mengetahui hal itu, maka kemudian malaikat Jibril mengumumkannya kepada penduduk langit. Maka orang itu akan terkenal di langit. Kita gak tahu ini siapa di antara kita yang sudah diumumkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, dan oleh malaikat Jibril diumumkan kepada para malaikat. Jadi kita tidak boleh meremehkan orang apapun profesinya, seperti apapun dia. Karena kita tidak tahu, jangan-jangan orang itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan terkenal di langit. Nah, ini. Jadi yang pertama yang bisa membuat hati kita menjadi keras adalah perbuatan maksiat. Kemudian yang kedua, orang yang hatinya keras itu adalah orang yang banyak makan. Banyak makan. Benih orang yang makan. Banyak berian. Punten mung karo sekalian misalnya ben minggu napa boleh ben hari Sabtu mulolo kun gulaku mulolo tentak banyak. Bahkan jarang gelu nih. Yang banyak makan itu bisa dua pengertiannya. Orang banyak makan ini kedua. Pertama, orang sekali makan langsung banyak. Biasa normal sepereng ternyata adu pereng. Bodoh Ustaz, bodoh. Ya enten Ustaz, bodoh. Nama tahu arasan. Kadang dua ki orang nih kan. Nambahin boleh. Gula sampai ke sambung, mak bisa dah nih. Dia kalau gunda gelen. Dia ada gelen. No? Banyak makan, jadi sekali makan dia langsung banyak. Beda boleh orang banyak ngakan sekoni king sekut. Nah ini kan, pada kian nih kan, pada banyak ngakan gitu, sekut. Kayak burung gitu. Sebelum berangkat ngakan. Kemarin kata beda boleh ngakan boleh misalnya. Kemarin nak kol belu ngakan boleh. Ini kak tak banyak ngakan king sekoni king sekut. Pada kian nih kan. Dalam bahasa Arab pada sebut akal. Orang banyak ngakan. Nikah orang banyak ngakan eka geli ka ate. Eka geli ka. Kenapa? Karena biasa mun orang banyak ngakan nikah, mikir nikah tak pati normal bon. Mikir nikah tak pati normal bon. Mun banyak geluh mun karo ngakan tak normal enggak apa-apa. Makanya di dalam Al-Qur'an itu kulu washrabu wala tusrifu. Nah, yang dimaksud banyak makan itu adalah orang yang israf nikah. Sebanyak banyak geluh terlebih. Kebutuhannya atau keperluannya satu piring ternyata sampai 2 pereng. Ini kan mun biasa aki teti biasa nih kan. Mun biasa aki teti biasa. Asalnya cukup sepereng mah ternyata bakun ki ngakan ki nambahi. Deki orang nih kan. Kenapa? Karena nangi kantoh pencernaannya jendah aja pun. Maka mun biasa dia ngakan 2 pereng, bah ngakan 1 pereng, kurang nih kan.
lapar. Biasanya di awal-awal kenyang ternyata tetih lapar. Itu juga kebiasaan. Makanya orang banyak makan itu bisa membuat tak mikir pun, tak bisa mikir. Iya pada orang tak ngakan lapar geluh juga tak bisa mikir, ngosokan. Nah, itu pada repot ya. Makanya kulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Kemudian yang ketiga yang bisa membuat hati kita menjadi keras adalah banyak bicara. Banyak bicara. Bentah mulu. Maki tak parlo bentah. Maki tak parlo bentah. Hati-hati, itu bisa mengeraskan hati kita. Kenapa? Karena orang yang selalu banyak bicara itu otaknya ada di belakang lisannya. Lisan kada pak buruk pikir. Oh iya, kok mak bentar agak ria. Nah, bukan mestinya kan otak kada pak kemudian lisan. Jadi lisan itu mengikuti otak kita mestinya, mengikuti kata hati kita. Tapi mula banyak geluh biasanya mangkat tibi ini kan. Lisan mangkat tibi. Kita ada iya lah mangkat. Canaten kita ada iya. Kita edit kade, kita filter kade lah langsung. Pada ben sesekut ngirim video kan banyak geluh. Kita jongok langsung ngirim. Itu aja. Jadi dilihat dulu mun kira bagus. Gue bahkan kadang beda bermanfaat. Ketika lihat video itu ada yang ngirim video di grup sebelah misalnya. Benih masalah sebelah perbedaan kan. Grup lain misalnya. Pas kemudian oh iya ternyata bermanfaat. Kini cengok geluh mun orang tak ngangkui kodung, reng bini tak ngangkui kodung, teh kerem dia gula. Kenapa? Saya khawatir manfaatnya itu nanti tak kodungan misalnya. Itu kan gula nurutusan. Makanya manfaat bagus. Makanya hati-hati ketika kita ngirim video itu. Karena bisa jadi kita tidak sadar rambutnya perempuan itu adalah aurat. Maka kemudian ketika ada berita, repot iya nih kan. Repot. Makanya kalau saya walaupun bermanfaat apa yang dikatakannya, biasa mbah koroi buat kesimpulan tuh. Bahwa kesimpulannya begini, ada videonya misalnya. Tapi nggak dikirimkan videonya. Kenapa? Takut kita berdosa ketika mengirimkan video yang orang yang tidak menutup aurat. Ini kan lain boleh sini benih ki. Ini kasih bener, kembolan tak memenuhi syarat. Manjai ketat Ustaz. Temennya ketat berjaga jenis kau tuh ngas teteh. Kemudian itu banyak bicara. Maka tak bermanfaat dibicarakan ini hati-hati. Makanya mun iya mun berdering ngatanya, Ustaz misalnya berdering ngatanya. Pak kemudian Ustaz disuruh ceramah, pak tak bentah sekali keliru ya. Ustaz karena mun banyak bicara akan membuat hati kita menjadi artinya banyak bicara yang tidak bermanfaat atau bahkan yang berdosa. Itu yang membuat hati kita menjadi keras. Tapi kalau menyampaikan kebaikan atau menerima kebaikan itu enggak masalah atau enggak apa-apa. Bahkan justru melembutkan hati kita karena kita berbicara dalam konteks kebenaran. Kemudian yang membuat hati kita juga menjadi keras adalah banyak tertawa. Nyak gelo. Agela oleh Keng banyak gelu agela ni kata oleh. Agela makai katibi agela misalnya bahaya. Geli ni kata. Orang katibi agela. Hati-hati. Jadi tertawa boleh. Bahkan Nabi itu juga pernah tertawa. Nabi tersenyum pernah tertawa, tapi tertawanya Nabi itu tidak sampai kelihatan gigi gerahamnya. Orang tak ngelakak. Mun kita kan kadang benih karo gigi geraham saya kata. Laken-laken roy kata. Dulu saking sampai beda orang agela sampai nangis. Agelo sampai nangis. Dari saking itu hati-hati kalau terlalu banyak. Tapi kalau senyum atau tertawa biasa normal itu nggak apa-apa. Karena kalau kita nggak banyak tertawa atau nggak banyak senyum itu berbahaya juga ke pikiran kita. Takut stres. Hanya ketika kita bertemu saling bercanda itu nggak apa-apa tertawa. Tapi kalau berlebihan itu yang membuat hati kita menjadi keras. Itu ada beberapa hal yang membuat hati kita keras. Makanya hati-hati. Bukan hanya orang-orang Bani Israil saja, tapi kita pun hati-hati dengan. Karena kalau hati kita sudah keras dan ini tidak kelihatan oleh kita. Kita kalau sakit misalnya, ada orang sakit misalnya, lambungnya sakit, kepalanya sakit misalnya, lehernya sakit dan anggota tubuhnya yang lain sakit, itu semua orang biasanya sensitif langsung merasakannya. Tok ada sakit misalnya. Asam urat kampung itu gampang, nyari obat itu gampang. Tapi kalau obat hati itu yang berat. Kalau penyakit hati itu yang berat obatnya. Kenapa? Kadang orang si sakit hati, yang sakitnya ini apa? Bukan orang yang sakit hati benih. Orang yang hatinya sakit, artinya ada penyakitnya di hatinya, itu kadang nggak merasa.
Jangankan dia mau berobat, merasa sakit saja enggak. Makanya kita hati-hati tentang urusan hati kan itu. Mun orang sakit jasad itu gampang, beda dokter lah. Tapi kalau sudah penyakit hati itu yang berat. Karena bisa jadi orang yang merasakannya, orang yang mengalaminya tidak merasa itu. Nah, kalau sudah beberapa hal itu yang membuat hati kita menjadi keras, ada beberapa hal juga yang bisa kita lakukan untuk melembutkan hati kita. Jadi benih kerokun masalah mulu lo solusin juga ada. Di antaranya adalah yang pertama, banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Nah, membaca Al-Qur'an itu sebenarnya bagian dari zikir. Tapi yang bisa melembutkan hati kita adalah membaca Al-Qur'an sekaligus memahaminya dan mentadabburinya, baru kemudian mempraktekkannya. Itu yang bisa membuat hati kita menjadi lembut. Jadi membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran. Mendengarkan bacaan Al-Quran yang bacaannya bagus, maka kita tak ngerti kadang bisa nangis. Ada orang mendengarkan bacaan Al-Quran, suaranya indah yang membaca, bacaannya bagus, itu bisa membuat orang nangis sudah. Kenapa? Karena Al-Quran memang sudah mukjizat. Jadi walaupun nggak paham, bisa jadi kita nangis. Tapi bagi kita kan kadang bingung. Gula biasa Ustaz baca Al-Quran. Gula bahkan satu harinya itu 1 juz misalnya. Tapi tetap saya itu kadang hati biasa merasa kurang. Taklem nangis. Itu ada. Kenapa? Karena kita biasanya ketika membaca Al-Quran, targetan. Target. Kau tu dapat 1 juz. Mun tak dapat pelengan. Itu jangan stres, makin baca Al-Quran jangan stres. Kenapa? Karena kita mengikutinya dengan sesuatu yang bukan berkaitan dengan ukhrawi. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, sebisa mungkin membaca dengan artinya. Setelah membaca dengan artinya, baru kemudian dipahami. Makanya para sahabat itu ketika menghafalkan Al-Quran, itu sederhana. Rata-rata 5 ayat per hari. 5 ayat. Mun kita sekarang rata-rata mun tahfidz, rumah tahfidz misalnya, atau tempat ini pondok-pondok tahfidz, itu bernilai bodoh setengah juz, bodoh 1 juz sehari. Kenapa? Karena cuma dihafal. Gak seperti para sahabat ketika menghafal itu memahaminya sekaligus dipraktekkan. Makanya Umar bin Khattab itu, qilah beliau itu menghafalkan Al-Quran selama 10 tahun. 10 tahun. Umpah beda nak anak mungkin, cerita ke orang lain, anak saya hafal Al-Quran selama 10 tahun. Bukan usia 10 tahun, usia 10 tahun kan kagum kita. Selama 10 tahun, bang ngocak, dia abid. Tapi dulu biasa para sahabat itu. Kenapa? Karena mereka ketika membaca, memahaminya, mentadabburinya, kemudian mempraktekannya. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Makanya mereka lama. Dan itu yang bisa membuat hati kita menjadi lembut. Ini yang pertama adalah membaca Al-Quran, mentadabburinya, memahaminya sekaligus mentadabburinya dan berusaha untuk mempraktekannya. Mun bada orang enggak nikah insyaallah atena lembut. Kemudian yang kedua, banyak zikir. Banyak zikir. Orang yang banyak zikir sering ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan menjadi lembut. Orang yang banyak zikir tidak akan banyak bicara. Orang yang banyak zikir tidak akan banyak bicara. Apa? Banyak zikir. Subhanallah. Ambil ngobrol-ngobrol misalnya dengan orang lain. Ketika temannya yang berbicara, ya astagfirullah, astagfirullah, subhanallah. Ya makanya pakai aja tak apa ilmu tebad. Zikir. Banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang banyak zikir, banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hatinya juga akan menjadi lembut. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, tatma'innul qulub. Hati itu akan menjadi tenang. Nah, hati yang tenang adalah hati yang lembut. Makanya agak sikit tak oleh getar-getar. Karena kadang beda orang adikir ni kan nganggo getar-getar. 10.000 misalnya. Ini kan bahaya nih. Nah, boleh pas tocuna beda. Maca selawat kau tu sampai 10.000. Mun bisa maca 10.000 sampai nikah. Nikah mun sampai salah niat bisa stres. Bisa gila. Karena beda orang gila gara-gara malam-malam gak jadi. Kenapa ya? Karena dia zikirnya bukan mengingat Allah.
Tapi target masih dengan jumlah itu. Bahaya itu. Bahaya. Ya zikirnya dapat pahala sudah ketika dia tapi stres sekasa. Karena efek kere, mau tak dapat 100 itu bisa stres. Makanya zikir itu zikir yang banyak itu enggak usah ditarget, enggak apa-apa. Ya target enggak apa-apa, yang penting jangan sampai stres aja gitu. Jadi zikir itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah. Orang yang sering mengingat Allah, hatinya akan menjadi lembut. Kemudian yang ketiga yang bisa melembutkan hati kita adalah menyayangi anak kecil. Menyayangi anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil itu ternyata sering nggak sesuai dengan kehendak kita. Candring tua yang benar itu begini. Ternyata anak kecil berbeda. Saja nak anak kita atau jalan mitra. Pahala kon antara kasih kada kondok. Salah tak atau jalan antara kada kondok. Kata non mana. Tapi ketika kita menyayangi anak kecil, itu kita akan memakluminya. Nah, hati yang sering memaklumi atau sering bertoleransi dengan orang-orang sekitarnya itu akan menjadi lembut. Menyayangi anak kecil. Ya anak-anak ini kan yang pajeda nih kawan. Melarat. Ya suruh ke timur, ke barat. Ya suruh ke dojo, ke laut. Artinya mun esoro sekali dia tanda, mun te soro mangkat. Nah, ketika kita bisa mentolerir orang yang seperti ini, anak yang seperti ini, hati kita akan menjadi. Makanya Nabi itu sangat kecil, sangat sayang kepada anak kecil. Ketika melihat anak kecil, ketika saudaranya Anas bin Malik itu punya burung dan burungnya mati, itu kemudian oleh Nabi Muhammad dihibur. Dak remah kabar. Manuk si mati nih, manuk lagi nih. Mati ya Rasulullah. Ini nak gini, makanya tabang kisah Rasulullah karo senang. Mun mungkin kan kadang beda orang, nak kena gini, mun ketemu beda orang takut, buru. Anak, aku gigiri. Ngomong ke masjid, ketemu Ria, lah buru-buru gitu. Gini mana? Ya, kayak mun berpandanya lah ya tanah. Artinya tegur tanah. Pakai mau bahagi kiri mono, nak kena bener juk toju, kiri, mancing kiri, ajalan kiri. Ya berarti kan kita makanya untuk melembutkan hati itu adalah menyayangi anak kecil. Kemudian yang keempat untuk membuat hati kita menjadi lembut diantaranya adalah berteman dengan orang-orang soleh. Hanya ketika kita sering berkumpul dengan orang-orang di masjid misalnya, itu insya Allah hati kita menjadi lembut dan termotivasi untuk melakukan ibadah. Ketika misalnya ada orang terbiasa sholat di rumah, sholat fardu di rumah, tidak pernah ke masjid kecuali hari Jumat, itu pun terpaksa karena diwajibkan, karena mau nabujangi roman tak sah. Nikah dan ternyata mau sholat sunnah itu berat, mau sholat sunnah berat. Bahkan sholat wajibnya saja dipercepat itu. Dari saking berat ala kok kewajiban. Tapi mun dia terbiasa ke masjid, datang misalnya ketika adzan sudah datang, itu biasanya langsung ngetoju sholat. Itu akhirnya terbiasa. Sehingga kemudian sunnah rawatibnya juga terbiasa. Selesai sholat, biasanya kalau di rumah selesai sholat fardu itu biasanya ada tak hujan. Tapi ketika ke masjid, selesai sholat fardu, duduk zikir. Kemudian ada orang sholat sunnah rawatib, ba'diyah. Itu ketika kita melihat, kita termotivasi. Oh iya, sholat sunnah. Maka saya kalau ingin seperti dia, sholat sunnah juga. Termotivasi kita. Makanya bergabung atau bergaul dengan orang-orang soleh, itu nanti juga akan bisa menjadikan hati kita menjadi lembut. Tapi kepada mun kita sering bergabung dengan orang-orang yang hatinya keras, ya jangan keras dia. Dengan orang-orang yang tidak baik, hati kita akan menjadi keras. Terbiasa maksiat teman-teman kita, ya kita juga akan ikut. Misalnya terbiasa minum minuman keras, kita awalnya nggak mau, tapi karena kita sudah sering berteman dengan dia, akhirnya tanoro. Hanya oleh Rasulullah SAW digambarkan, ketika teman yang baik itu seperti berteman dengan penjual parfum. Digambarkan seperti berteman dengan penjual parfum. Ada orang yang jualan parfum. Kita berteman dengan dia, ya paling tidak kita meleh. Atau memang kita meleh, noro-oro omah.
Ya pada teh tulit berarti ro'om perpaneng bentukan acuan minyak. Kamu mungkin kan banyak orang pah pelengan gara-gara minyak. Enggak, tapi yang jelas ro'om. Jadi ketika bergabung dengan orang-orang yang menjual parfum itu biasanya norok ro'om. Masa pak teh tulit sekali kata sekoni. Atau paling tidak ya perpana pondong nih kah norok melo ro'om. Tapi kemun abareng ben orang si tak bagus itu digambarkan pada ben orang abareng ben tukang las, pandai besi. Ini tukang las ini kan ya paling tidak milo bauna atau paling tidak kita percikan apinya. Benipah kemudian orang ngalakon las tak bagus bunten. Artinya apa? Masalah ro'om menikah. Kan tak ro'om sekali kasih. Kamu bah ro'om itu parfuman mending gitu. Tapi ini kebiasaan ketika kita bergabung dengan orang-orang yang melakukan pekerjaan itu biasanya kita akan mendapatkan hal-hal yang tidak kita senangi. Tak seneng ke bau naking seneng ke hasil lah gitu. Itu. Jadi perumpamaan berteman dengan orang baik itu kita akan mendapatkan hati kita akan menjadi hati yang lembut. Sebaliknya ketika kita berteman dengan orang yang tidak baik maka hati kita menjadi tidak baik, menjadi keras. Nah itu. Tumma qasad qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Dan mudah-mudahan hati kita tidak sampai sekeras batu sebagaimana yang digambarkan Allah untuk orang-orang Bani Israel. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.